Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Yang saya hormati Ibu Dr. Hasanah selaku pengampu mata kuliah metodologi penelitian, izinkan pada kesempatan hari kali ini untuk menyampaikan proposal penelitian untuk tesis sebagai mahasiswa program Magister Teknologi Pendidikan Universitas Islam Asy-Syafi'iyah. Pada kesempatan kali ini saya mencoba untuk menyampaikan proposal penelitian yang berjudul penerapan pembelajaran kontekstual untuk meningkatkan aktivitas dan hasil belajar matematika siswa. Studi pada siswa kelas 5 Sekolah Dasar Islam Cendekia Mulia, Kalisuren, Tajur Halang, Bogor. Nama Zikrullah Kamali, nomor induk mahasiswa 5520200023. Latar belakang masalah. Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil belajar pembelajaran matematika siswa pada kelas 5 di semester ganjil tahun 2020-2021 diperoleh sebagai berikut. Nilai raport ya, siswa semester ganjil untuk matematika 10% siswa mendapat nilai pelajaran lebih besar sama dengan 80. Kemudian 20% mendapatkan nilai 60, antara 60 dan 80. Kemudian 15% siswa mendapatkan nilai antara 50 dan 60. Sementara sisanya mayoritas nih hampir 55% siswa mendapatkan nilai matematika di bawah 50. Yang kedua, dari wawancara dengan guru mata pelajaran matematika dijelaskan bahwa 60% mahasiswa ya 65% siswa tidak mampu mengerjakan tugas dan pekerjaan rumah atau PR yang diberikan guru. Padahal materi tugas dan PR telah dipelajari dan diberikan contoh-contoh pada proses pembelajaran sebelumnya. Dan rata-rata siswa yang mampu menjawab soal-soal latihan yang diberikan dengan baik dan benar hanya 35%. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka teridentifikasi permasalahan penelitian karena pendekatan model pembelajaran yang dilakukan guru dalam pengajaran matematika kurang efektif, di mana fenomena tersebut antara lain: 1. Pendekatan pembelajaran yang digunakan guru tidak bervariasi. Dalam artian guru cenderung menggunakan pendekatan ceramah tanpa diiringi pendekatan lainnya. Kedua, penggunaan pendekatan kurang sesuai dengan materi pembelajaran seperti tidak dihubungkan dengan bentuk nyata. Ketiga, guru kurang memberikan pengarahan yang jelas dan jarang memberikan bimbingan terhadap siswa yang mempunyai kemampuan rendah. Dan yang keempat, siswa cenderung pasif dan lebih banyak menghafal materi. Karena guru tidak membentuk kerja kelompok dan jarang berdiskusi setelah materi pelajaran disampaikan, sehingga siswa cenderung menerima apa adanya. Pembatasan masalah mengingat berbagai keterbatasan dari peneliti baik segi kemampuan akademik, biaya, tenaga maupun waktu, maka tidak mungkin semua variabel yang berpengaruh terhadap hasil belajar siswa tersebut untuk diteliti. Selain itu juga dari hasil survei awal ditemukan permasalahan yang paling dominan adalah model pembelajaran yang digunakan guru matematika dalam mengajar selama ini diduga kurang efektif. Berdasarkan keterbatasan dan permasalahan yang ditemukan, maka penelitian ini dibatasi pada permasalahan keterkaitan dan pengaruh model pembelajaran kontekstual terhadap hasil belajar matematika siswa kelas 5 di Sekolah Dasar Islam
Cendekia Mulia, Kabupaten Bogor. Perumusan masalah, ya, berdasarkan pembatasan permasalahan di atas, ya, ulangi, berdasarkan pembatasan masalah di atas, maka penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut. A. Bagaimana penerapan kontekstual yang tepat sehingga dapat meningkatkan aktivitas siswa kelas 5. Jadi artinya dimulai dari bagaimana semangat, ya, semangat siswa dalam mempelajari matematika itu meningkat, ya, diupayakan meningkat terlebih dahulu. Kemudian apakah penerapan pembelajaran kontekstual dapat meningkatkan hasil belajar matematika siswa kelas 5? Kemudian bagaimana efektivitas penerapan pembelajaran kontekstual dalam meningkatkan hasil belajar matematika siswa bila dibandingkan dengan pembelajaran yang konvensional. Tujuan penelitian: 1. Untuk mendeskripsikan penerapan kontekstual yang tepat sehingga dapat meningkatkan aktivitas siswa kelas 5. 2. Untuk mendeskripsikan penerapan pembelajaran kontekstual dapat meningkatkan hasil belajar matematika, ya, siswa kelas 5. 3. Untuk mengetahui efektivitas penerapan pembelajaran kontekstual dalam meningkatkan hasil belajar matematika, ya, siswa bila dibandingkan dengan pembelajaran konvensional. Manfaat penelitian: diharapkan penelitian ini bermanfaat 1. Bagi guru SDI Cendekia Mulia, Kabupaten Bogor dalam upaya meningkatkan hasil belajar mata pelajaran matematika siswa melalui pemilihan model pembelajaran yang paling efektif. Yang kedua, kepala sekolah dasar Islam Cendekia Mulia Kabupaten Bogor dalam membina guru, ya, memilih model pembelajaran yang sesuai dengan materi pembelajaran yang akan disampaikan. Desain penelitian. Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah mixed method research, yaitu metode penelitian campuran, di mana metode ini menggunakan elemen-elemen kualitatif dan kuantitatif. Metode penelitian campuran ini adalah suatu tipe penelitian di mana peneliti atau tim peneliti mengkombinasikan elemen-elemen pendekatan kualitatif dan kuantitatif, ya, yakni pengumpulan data, analisis data, maupun teknik-teknik inferensial untuk tujuan memperluas dan memperdalam pemahaman dan pemaknaan fakta-fakta yang ada. Nah, maka dalam penelitian itu digunakan tipe exploratory sequential, ya, di mana dalam tipe ini diawali dari penelitian tindakan kelas atau PTK. Di mana PTK ini dilaksanakan dalam 4 siklus sampai diperoleh model yang sesuai, ya. Hasil dari kelas PTK ini diujikan nanti pada kelas eksperimen dan kelas kontrol. Nah, sebelum pelaksanaan uji hipotesis pada kelas kontrol dan kelas eksperimen, pengambilan kelompok tidak dilakukan secara acak, tetapi dipasangkan, ya, dimatchingkan, ya, namun ada suatu variabel yang dikontrol, yaitu kemampuan awal siswa yang harus sama. Hasil pretest dalam kelas kontrol dan kelas eksperimen dilakukan uji T untuk memastikan tidak adanya perbedaan kemampuan yang signifikan antara kedua kelas tersebut. Secara umum dapat digambarkan dalam suatu bagan proses dari penelitian ini adalah, yakni pertama penelitian tindakan kelas, kemudian nantinya menentukan hipotesis, ya, kemudian dilakukan eksperimen atau menguji hipotesis, ya, di mana dalam hal eksperimen ini juga dilakukan kuasi eksperimen dengan mematchkan pretest, protest, kontrol, ya, grup desainnya. Kemudian setelah itu baru interpretasi atau analisa. Demikian penyampaian proposal penelitian ini. Sekali lagi kami menyadari masih banyak hal yang perlu masukan dan juga arahan-arahan khususnya dari dosen pengampu mata kuliah ini ataupun nanti dosen pembimbing penelitian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.